Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku Yadina Darmaya. Dan di video kali ini aku mau share tentang pengalaman aku untuk bisa dapetin surat dari Google AdSense ini. Dan sekaligus di sini aku akan berbagi update informasi gimana sih caranya untuk bisa bergabung di program partner YouTube untuk bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. So buat kalian semua yang penasaran sama video aku kali ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke semua akun sosial media yang kalian punya agar video ini bisa bermanfaat. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe ke channel aku supaya channel aku bisa terus berkembang. So, tanpa berlama-lama lagi guys, langsung aja kita mulai ke videonya. I'm so happy banget guys, akhirnya aku bisa dapetin surat ini. Perjalanan 2 tahun aku nge-YouTube akhirnya gak sia-sia dan bener-bener bisa dapetin ini. So buat kalian yang lagi berjuang untuk bisa dapetin surat dari Google AdSense dan juga untuk bisa mencapai persyaratan dari monetisasi, kalian pasti bisa. Kalian harus semangat dan pasti bisa guys. Nah di sini aku mau share sedikit tentang pengalaman aku. Awal aku nge-YouTube itu di tahun 2017, itu aku nggak benar-benar serius untuk yang nge-konten jadi konten kreator ya. Di tahun 2017 itu mungkin kalau kalian yang nge-scrollin video aku, video pertama yang aku upload itu tentang produk yang aku jual di tahun 2017, sama di tahun 2018 itu aku juga upload satu video. Nah 2 video yang aku upload itu I don't know, bisa nge-boom kayak sekitar 28 ribuan yang nonton, dan itu menurut aku sih viewer yang banyak ya. Nah, mulai saat itu di tahun 2018 akhir itu aku termotivasi sama beberapa content creator di YouTube yang sukses hanya melalui HP. Itu pasti kalian tahu sih, ini ada Kak Kairunisa, sama ada Kak Riri, sama Kak Yoga. Pasti kalian tahu. 3 konten kreator itu kayak memotivasi aku banget sampai bisa bikin aku tuh wow, kalau mereka bisa, aku juga pasti bisa dong. Nah, di saat itulah aku mulai menekuni dunia per-YouTubean. Dan pada saat aku sudah mulai menekuni untuk bisa rutin dan konsisten upload video, banyak banget tantangannya. Dan ini juga pasti tantangan yang kalian semua rasakan. Kayak aku bingung topik apa yang harus aku buat, terus judulnya kayak gimana ya yang bagus kayak gitu. Terus habis aku bikin konten ini, konten apa lagi ya, kayak butuh banyak ide gitu untuk bisa upload. Dan belum lagi nih kalau misalkan kita udah rapi, udah kayak beneran pengen bikin video, terus ada kendala nih dari cahaya lah, terus ada suara-suara yang ganggu di luar lah, jadi bikin kayak males bikin. Terus akhirnya nantian, terus akhirnya nggak jadi bikin. Kayak semua itu pernah aku alami guys. Dan disitulah kayak mulai jatuh bangunnya aku. Dari awal aku punya hanya 80 subscriber sampai akhirnya aku punya 100 subscriber dan punya 1000 subscriber. Kayak aku nggak nyangka banget banyak yang ngedukung dan nge-support channel ini. Aku mengucapkan terima kasih banget buat kalian semua yang udah terus dukung channel ini. Terus guys, di sini aku juga mau sharing gitu. Ada yang tanya nih, tujuan aku apa sih bikin konten di YouTube? Karena sampai berkali-kali dulu itu aku dimarahin kayak, ngapain sih kamu bikin video? Ngapain sih kamu seharian di dalam kamar nggak keluar-keluar bikin konten? Pernah sih aku dimarahin kayak gitu loh. Mending daripada kamu di kamar tuh kayak bantu-bantu gitu loh di luar gitu loh, yang lebih bermanfaat kayak gitu. Jujur sih, kayak aku merasa down banget pada saat itu karena aku bikin video juga pada saat itu belum bisa mendapatkan penghasilan, belum bisa menunjukkan kalau lewat video aku ini aku bisa bermitra gitu sama YouTube, dan YouTube bisa memberi potensi penghasilan juga melalui channel kita ketika kita sudah bergabung dalam program partner YouTube. Nah, ini yang bakalan aku bahas nanti.
Oh ya, by the way, dalam tanda kutip, aku nge-YouTube itu bukan semata-mata untuk penghasilan ya guys. Karena kalau misalkan aku ujung-ujungnya emang pengennya dapat penghasilan gitu kan, dari 2 tahun lalu sampai sekarang pun gaji YouTube itu belum turun. Kalau misalkan ya aku udah kayak capek gitu, emang karena nanti-nantinya di penghasilan kayak gitu, aku tuh kak nggak bakalan enjoy bikin video, dan aku nggak bakalan kayak mau gitu berjam-jam di depan HP, berjam-jam ngedit, kayak ya ngapain gitu loh kayak gitu. Tapi karena emang aku enjoy aja gitu, aku suka banget kayak share informasi gitu buat kalian semua, kasih tutorial, terus kayak ngedit video yang emang itu bermanfaat gitu, suka aja, kayak ya seneng aja, enjoy. Jadi kenapa sampai sekarang aku masih terus bikin konten di sini, karena ya aku enjoy buat sharing semua hal itu. Untuk perjalanan channel YouTube aku sendiri sampai bisa dapetin surat ini aku mencapainya di tahun 2020, di tahun itu di bulan September. Di bulan September aku udah dapat email dari Google AdSense buat mengisi data-data yang harus diisi seperti alamat, nama lengkap, dan lain sebagainya. Dan jangan khawatir guys, kalau kalian misalkan nggak tinggal di alamat yang sesuai KTP kalian, karena di sana kan nanti disuruh informasiin juga KTP kalian. Nah, itu nggak apa-apa, kalian bisa isi alamatnya itu di alamat domisili tempat tinggal kalian sekarang, dan itu tetap nyampe kok. Jadi aku alamatnya itu nggak sesuai sama KTP, tapi langsung aku kasih alamat domisili dan suratnya tetap nyampe. Ada yang tanya untuk surat ini tuh nyampe nya lama nggak? Itu tergantung ya guys. Jadi buat di emailnya sendiri diinformasiin itu sekitar 2 minggu atau 14 hari. Tapi di aku sendiri nyampe nya itu setelah 1 bulan. Itu bapak posnya baru menghubungin aku. Ada kan yang beberapa juga yang cerita kalau misalkan kalian tuh nyamperin di pak posnya sendiri, kalau misalkan takut suratnya itu nyangkut atau gimana. Itu aku sudah pernah datengin juga di tempat pos dekat rumah aku, tapi katanya sih nggak ada. Jadi kayak aku udah nunggu aja lah, kayak sekitar 1 bulanan gitu bapak posnya ngubungin aku kalau mau ngantar surat ini. Jadi 2 tahun untuk perjalanan aku bisa dapetin surat dari Google AdSense ini. Dan kali ini aku bakalan bahas persyaratan apa aja yang perlu kalian lakukan untuk bisa dapetin surat dari Google AdSense ini. Nah, ini aku udah ada catat di buku aku, karena aku nggak bisa lihat handphone aku pakai buat ngerekam video. Di sini aku bakalan bacain aja secara singkat dan poin-poin pentingnya aja. Nah, untuk persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung di program partner YouTube, itu yang pertama ada mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Nah, kebijakannya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada pedoman komunitas. Nah, di pedoman komunitas ini isinya itu secara singkat ya bakalan aku jelasin. Itu kayak kalian nggak boleh bikin konten-konten yang sensitif, kayak misalkan secara terang-terangan bikin konten pembunuhan, terus bikin konten kriminal kayak gitu nggak boleh. Apalagi kalian bikin konten yang thumbnailnya itu clickbait. Jadi kalian bikin thumbnail yang men-trigger orang untuk ngeklik video kalian, sedangkan video itu nggak sesuai sama thumbnail yang kalian buat. Kemudian ada juga persyaratan layanan. Nah, di persyaratan layanan ini tuh kalian nggak boleh secara sengaja kayak mengumpulkan informasi atau data yang bisa mengidentifikasi seseorang, kecuali kalian itu disetujui atau sudah mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan kayak gitu. Terus kalian itu juga nggak boleh kayak misalkan membayar seseorang untuk bikin video kalian itu tiba-tiba like-nya jadi banyak banget, terus kayak komennya tuh jadi banyak banget kayak jomplang kayak gitu loh. Jadi pihak YouTube itu nggak bisa menghitung secara konkret atau membuat kecurigaan untuk pihak YouTube itu nggak bisa memonetisasi channel kalian atau konten yang kalian upload itu tiba-tiba secara tidak wajar memiliki perbedaan yang sangat tidak memiliki perbedaan yang tidak akurat dari konten-konten yang sebelumnya kalian buat kayak gitu. Lalu ada juga tentang hak cipta. Nah, hak cipta ini dia ngebahas tentang plagiat. Jadi kayak video yang kalian bikin itu usahakan adalah video yang original, memang buatan kalian sendiri, karya kalian sendiri, editan kalian sendiri, dan gak re-upload dari video-video yang sudah ada. Kayak gitu sih. Terus ada juga mengenai kebijakan program Google Ads. Itu kayak misalkan kalau video kalian itu sudah disetujui monetisasinya, kalian itu nggak boleh ngeklik iklan kalian sendiri. Jadi kayak penjelasan-penjelasan itu sudah dikasih sama pihak YouTube atau pihak Google dalam mengikuti program partner sebagai partnernya YouTube kayak gitu.
Kemudian yang kedua, kalian tinggal di tempat atau wilayah program partner YouTube tersedia. Contoh seperti di negara kita Indonesia itu ada di salah satu list untuk wilayah program partner YouTube yang tersedia. Jadi kayak ada beberapa banyak sekali negara yang di list yang ada di wilayah-wilayah yang memang ada di wilayah tempat program partner YouTube itu tersedia kayak gitu. Nah, kalian untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya nanti aku kasih link, kalian bisa langsung baca aja, linknya aku taruh di description box ya. Untuk persyaratan nomor 3 dan nomor 4 ini udah aku update lagi. Jadi untuk yang 3 sama 4 ini benar-benar adalah bagian terpentingnya. Ini persyaratannya adalah kalian minimal harus memiliki 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton tayang dalam 12 bulan terakhir. Nah, nanti bakalan aku kasih tauin cara ceknya kayak gimana. Dan buat untuk persyaratan yang terakhir adalah kalian memiliki akun Google AdSense yang sudah kalian tautkan dari akun channel YouTube kalian. Jadi kalau kalian sudah memenuhi semua persyaratan tersebut, secara otomatis nanti bakalan dikirimin email sama YouTube buat verifikasi dan lain sebagainya, dan kalian bisa mentautkan akun channel YouTube kalian ke akun Google AdSense yang sudah kalian bikin. Nah, ini dia cara untuk ngecek apakah akun channel kalian sudah memenuhi persyaratan monetisasi atau belum. Kalian langsung buka Google, terus kalian ketikkan YouTube Studio seperti ini. Langsung kalian klik aja yang paling pertama yang ini. Nanti kalian akan dialihkan ke YouTube Studio versi yang web. Nah, di sini ini aku login pakai akun Google aku yang lain. Kita ke bagian kiri, di sini ada beberapa fitur. Kalian langsung aja klik yang fitur dolar. Nah, kalian bakalan dialihkan ke monetisasi channel. Nah, di sini kalian bisa ngecek apakah kalian sudah memenuhi 1000 subscriber atau dan 4000 jam waktu tonton tayang publik di sini. Nah, kalau kalian sudah memenuhi semua persyaratannya, nanti secara tidak langsung kalian akan dapat email untuk syarat mendaftar ke Google AdSense. Mungkin ada yang penasaran apa sih isi dari surat Google AdSense ini? Nah, bakalan aku kasih tauin guys. Jadi di dalam surat Google AdSense ini bakalan dikasih 6 pin nomor untuk bisa kalian verifikasi di akun Google AdSense kalian. Jadi itu memverifikasi bahwa akun itu benar-benar milik kalian. Nah, di dalam sini nih selain ada angka-angka untuk pinnya itu, kalian bakalan dikasih step by stepnya gimana caranya untuk verifikasi. Nah, kayak gitu kurang lebih isi dari surat Google AdSense ini. So, kayak gini guys untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi juga buat kalian. So, buat kalian semua yang udah nonton video ini, aku ngucapin terima kasih dan thank you guys for watching this video and see you to the next video. Bye bye.